Yoho, apa kabar nakama semuanya? Hari yang kita tunggu-tunggu akhirnya telah tiba. Waktu di mana One Piece chapter terbaru rilis. Di chapter sebelumnya, kita dikejutkan dengan kehadiran sosok Kozuki Oden yang hadir di hadapan para Akazaya. Dan tentunya, nakama semua sudah tahu siapa sosok Kozuki Oden dari spoiler yang bertebaran. Sehingga hal yang akan kita bahas kali ini adalah review One Piece chapter 1008. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. One Piece chapter kali ini berjudul Pemimpin Bandit Asura Doji. Di pembukaan awal chapter, Eiichiro Oda melanjutkan cerita yang terjadi di akhir panel chapter sebelumnya, yakni menceritakan Kozuki Oden dan para Akazaya. Di sini tentunya para Akazaya benar-benar terkejut, terharu. Perasaan mereka campur aduk melihat sosok pemimpin yang mereka idolakan, pemimpin yang sangat mereka hormati ini hadir kembali di hadapan mereka. Tentunya, kebanyakan dari para Akazaya langsung menuruti apa yang dikatakan oleh Kozuki Oden. Kinemon, Okiku, Kawamatsu, mereka semua bersemangat mendengar perintah Oden Kozuki yang mengajak Akazaya untuk mengalahkan Kaido. Namun di antara banyaknya semangat yang hadir di Akazaya, ada seorang Asura Doji yang benar-benar menolak keadaan ini. Tepatnya Asura Doji dan Raizo menggunakan kacamata kenyataan untuk melihat kejadian ini. Raizo yang ikut terbang ke masa depan bersama dengan Kinemon menjelaskan secara fakta bahwa kemampuan Kozuki Toki ini hanya mampu untuk menerbangkan kita ke masa depan. Kekuatan Toki tidak bisa digunakan untuk pergi ke masa lalu. Dan di masa lalu Oden telah mati. Itu merupakan fakta yang tak terbantahkan. Dan Asura Doji sebagai mantan kepala preman, ia menggunakan cara kasar untuk membuktikan bahwa Oden yang ada di hadapan Akazaya adalah palsu, yakni Asura Doji menghunuskan pedangnya pada Oden, yang mana hal ini mengejutkan para Akazaya. Oden Kozuki yang terkena tebasan Asura Doji itu tidak mengeluarkan setetes darah pun, dan kita mendapatkan fakta baru di sini bahwa Oden Kozuki yang ada di hadapan Akazaya adalah hasil gambar dari Kanjuro. Hoho, setelah kita berdiskusi kesana kemari, menebak dari sisi A hingga Z, jawaban yang benar adalah Oden Kozuki yang hadir di sini merupakan gambaran Kanjuro. Mari kita lanjut melihat bahwa Oden di sini sudah terbukti palsu. Oden pun mulai menyerang Asura Doji. Ia menusuk Asura Doji menggunakan pedang yang ada di tangannya. Dan ada perkataan yang menarik dari Kozuki Oden. Di sini Oden berkata, tapi sebelum mati dia ingin menusuk jantung keluarga Kozuki terlebih dahulu, bukan sebagai Kurozumi Kanjuro. Ya, perkataan Oden yang ada di sini merujuk pada Kanjuro yang berniat untuk menaklukkan Momonosuke. Jujur saja, dari perkataannya ini kami masih belum mengerti apakah ini merupakan perkataan yang nanggung atau hanya sebuah kesalahan translate. Kami penasaran, tapi sepertinya untuk membahasnya kita harus menunggu versi resminya. Setelah urusan Oden Kozuki selesai, lukisan Oden menyalakan sebuah bom yang ia pasang pada tubuhnya. Melihat bahwa posisi Akazaya dalam bahaya, Asura Doji langsung turun tangan untuk menubruk Oden Kozuki agar menjauh dari lokasi. Di sini Asura Doji berkata, jangan mencemari nama Kozuki Oden lebih dari ini. Di sini kami benar-benar mengerti perasaan Asura Doji melihat Oden Kozuki, orang yang ia idolakan, orang yang benar-benar mengubah hidupnya menjadi lebih baik, malah dibuat menjadi lukisan dengan karakter yang sangat jauh berbeda dari aslinya. Kami yakin Asura Doji benar-benar kesal Oden Kozuki digambar dan menjadi seperti ini.
Ledakan yang dibuat oleh lukisan Oden Kozuki benar-benar digambar secara dramatis. Entah dari bangunan yang meledak, reaksi Kinemon yang melihatnya dengan mata tragedi. Karena Kanjuro adalah sosok yang saat ini mengincar Momonosuke, para Akazaya pun tentunya mengejar Kanjuro. Namun ketika mereka ingin mengejar, di hadapan mereka sudah ada sambutan dari Mammoth Jack. Hoho! Dan orang yang turun tangan melawan Jack di sini adalah Inu Arashi. Dan ada percakapan yang menurut kami seperti pria ke pria antara Jack dan Inu Arashi. Jack berkata, "Di tempat ini kau tidak bisa melihat bulan." Lalu Inu Arashi berkata, "Tidak ada juga gas beracun. Jadi sama-sama berpikir." Hoho! Dan di panel selanjutnya digambarkan lagi sosok yang membuat kita semua terkejut, yakni kehadiran kembali Kurozumi Orochi. Orochi terlihat hidup lagi. Dengan di belakangnya terlihat ada Fukurokuju. Di sini Orochi sedang membakar sebuah kastil. Setelah ia dihianati oleh Kaido, Orochi bertekad untuk membuat Kaido menyesal. Panel berpindah menceritakan di mana Momonosuke berada. Momonosuke sekarang bersembunyi lagi di tubuh Yamato. Yamato benar-benar terkejut melihat Momonosuke bisa berubah seperti ayahnya. Dan ketika Yamato menyeletuk tentang kondisi Luffy yang sedang melawan Kaido, di sini Momonosuke menjawab, "Saat ini Luffy telah melemah, tapi dia baik-baik saja." Dan Shinobu yang mendengarnya tentu saja terkejut. Shinobu langsung mempertanyakan bagaimana Momonosuke bisa tahu hal itu. Lalu cerita berpindah ke atap Onigashima. Hoho! Di sini kondisi pertempuran sudah mulai dipegang oleh antagonis. Semua serangan yang dilontarkan oleh Luffy tidak berasa pada tubuh hybrid Kaido. Dan sebaliknya, kondisi Luffy di sini digambarkan memiliki cukup banyak luka. Dan orang yang ada di atap itu, para supernova berpendapat bahwa mereka harus memisahkan Big Mom dan Kaido karena melihat mereka bersatu seperti melihat neraka. Dan Luffy dengan gaya sok kerennya menjawab, "Jika neraka, aku sudah melewatinya berulang kali." Dan Kaido bereaksi, "Topi jerami, rupanya di saat seperti ini pun matamu masih belum mati." Chapter ini ditutup dengan penggambaran close up wujud hybrid Kaido. Dan yang terpenting, minggu depan tidak libur. Menurut kami, chapter ini merupakan chapter yang benar-benar gila. Chapternya sangat padat sekali. Seperti biasa, setelah One Piece libur, Eiichiro Oda menyajikan misteri-misteri nanggung, seperti perkataan Momonosuke dan perkataan lukisan Kozuki Oden. Dan mengenai perubahan fisik Kaido, ketika Kaido diperlihatkan siluetnya dalam mode hybrid, pastinya kebanyakan orang berekspektasi sangat tinggi. Karena dalam wujud siluet itu, wujud hybrid Kaido terlihat benar-benar ganas. Dan ketika chapter ini muncul, kami yakin tidak sedikit dari nakama semua yang merasa kecewa dengan wujud hybrid Kaido. Tidak seperti Rob Lucci atau Extract. Perubahan wujud hybrid Kaido ini terlihat biasa saja, atau justru terlihat sangat aneh. Tapi sepertinya hal ini merupakan hal yang disengaja oleh Eiichiro Oda, yang mana ketika kami melihat wujud hybrid Kaido, wujud hybridnya terlihat tidak asing. Dan kami teringat dengan salah satu karakter yang ada di Dragon Ball, yakni Cell. Oke, ketika Luffy terlempar untuk kedua kalinya oleh Kaido pada chapter ini, di sana Luffy berteriak, "Kalau begitu, apa kalian akan menerimanya begitu saja?" Dan Zoro pun berteriak lagi kepada Luffy, "Makanya aku memikirkan cara menyerangnya." Dan dibanding dari para supernova yang lain, Luffy adalah sosok yang paling percaya diri dalam titik ini. Luffy lebih pede bertempur melawan Kaido dibanding ketika ia bertarung pertama kali melawan Katakuri. Sehingga dalam posisi ini, meskipun Luffy belum bisa berbuat banyak dalam menyerang Kaido, kami pikir ia masih punya cara rahasia.
Dan apakah Gear 5 akan terwujud pada arc kali ini? Layaknya Dragon Ball pada cerita melawan Cell. Di arc melawan Cell itu, protagonis diperlihatkan mampu meningkatkan kekuatan Super Saiyan mereka dari Super Saiyan pertama menjadi Super Saiyan kedua. Dan barulah di wujud Super Saiyan kedua itu, protagonis terutama Gohan mampu membalikan keadaan pertempuran. Dan mengenai perkataan Law, Law menyarankan untuk memisahkan Big Mom dan Kaido. Ya, dengan buah setan milik Law, sepertinya ia bisa untuk memisahkan kedua monster ini. Namun pertanyaannya adalah, jikalau dua Yonko ini berpisah, apakah para protagonis mampu untuk menghadapi masing-masing Yonko? Untuk sekarang, Kid dan Law hanya menonton dan tidak melakukan apapun ketika Luffy menyerang Kaido. Sehingga kami pikir ini merupakan kondisi yang benar-benar tertekan bagi para protagonis. Zoro dan Luffy sepertinya menjadi harapan dalam pertempuran kali ini. Kira-kira menurut nakama semua, siapakah yang akan menghadapi Big Mom dan siapakah yang akan menghadapi Kaido? Sehingga sekian dulu video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami diskus OP dan terima kasih banyak.